Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 13 Mei tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan
baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kristus dekat dengan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini sebagai umat Kristiani, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita semua sebagai umat Kristiani, ini adalah perayaan yang penting dan besar. Dalam kesatuan dengan gereja di seluruh dunia, kita berkumpul untuk merayakan pesta besar iman kita. Kenaikan Tuhan Yesus ini dirayakan pada hari ke-40 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Perayaan ini benar-benar memiliki arti yang dalam bagi kita sebagai umat yang percaya. Tuhan Yesus telah memulai karya ilahinya ketika ia lahir dari perawan Maria dan melanjutkannya dalam pelayanannya di depan umum, dilanjutkan dengan penderitaan dan wafatnya, dan kemudian diagungkan dalam kebangkitannya. Kini, Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya dengan kenaikannya ke surga, di mana ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melalui kenaikannya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan keselamatannya telah selesai dan mencapai kesempurnaan. Tuhan Yesus yang datang dari surga, kini melalui kenaikannya, kembali ke surga dengan kemuliaan dan kemegahan. Dia yang menjadi seorang manusia, kembali ke hadirat yang asli yaitu surga, kepada keilahian dalam segala kepenuhannya melalui kenaikannya. Tuhan Yesus yang tidak terlihat dengan menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, menjadi dapat dilihat secara fisik agar kita dapat percaya kepadanya dan percaya
kepada Bapa yang telah mengutusnya. Sebagai umat Kristiani, kita patut sangat bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, telah bangkit dengan mulia dan sekarang mencapai kepenuhannya dengan naik ke surga. Dengan kenaikannya, Tuhan Yesus ingin agar kita memahami bahwa Dia masih tinggal bersama kita, tetapi sekarang dengan cara yang sangat berbeda. Tuhan Yesus hadir bukan dalam bentuk jasmani atau fisik, tetapi dalam Roh Kudus yang dijanjikannya dan yang diutusnya. Oleh karena itu, kenaikannya ke surga adalah awal dari realisasi janjinya untuk mengirimkan Roh Penolong, Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan kita satu dengan Dia, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan yang mengikat kita satu sama lain dalam ikatan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, ketika seorang gadis dan seorang pria saling menyayangi, hanya ada satu hal yang menghubungkan mereka, yaitu cinta. Meskipun mereka tinggal sangat jauh satu sama lain, hanya cinta yang akan mempersatukan mereka. Begitu juga ketika anak-anak tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tua dan keluarga mereka, hanya cinta yang menghubungkan dan mempersatukan mereka dengan orang tua dan kakak adiknya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hanya ada cinta dan kasih yang masih mempersatukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya serta kita semua. Dan cinta yang menyatukan itu adalah Roh Kudus yang hidup dan dekat dengan kita, yaitu di dalam hati kita. Kenaikannya ke surga adalah pertanda bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan mengundang kita untuk bertemu dengannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang melampaui kemanusiaan kita, dan yang adalah Raja kehidupan kita. Tuhan Yesus benar-benar mengetahui pergumulan hidup kita. Ia tahu hati kita, pikiran kita, dan perasaan serta impian kita. Dia mengenal diri kita sendiri lebih dari yang kita tahu. Karena Kristus ada bersama kita, dekat dengan kita, dan mencintai kita. Tuhan Yesus yang telah menderita, wafat di kayu salib, telah bangkit dengan mulia, dan hari ini kita merayakan bersama-sama kenaikannya ke surga. Dan sekarang Dia tetap bersama-sama dengan kita, menyertai kita dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus sampai kepada akhir zaman. Semoga demikian. Amin.